Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menggabungkan niat puasa sunat di bulan Syawal dengan niat membayar hutang puasa di bulan Ramadan, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa setahun. Benarkah demikian? Ya. Nah, jadi memang kita semua tahu ya, karena sering mungkin mendengarkan di berbagai pengajian di majelis taklim ya, bahwa mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya luar biasa besarnya, setara dengan orang yang berpuasa setahun penuh ya. Nah, tetapi bagi para ibu-ibu nih khususnya, kan mayoritas ya yang belum menopause begitu, masih menjalani siklus haidnya terus. Mereka juga setiap bulan Ramadan itu mendapatkan haid atau siklus menstruasinya tadi ya, antara 5 sampai 7 hari. Nah, bolehkah kemudian ya menggabungkan antara niat mengganti atau membayar hutang puasa di bulan Ramadan itu tadi dengan sekaligus mengerjakan ibadah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal? Argumentasinya biasanya karena waktunya kan cuma sebulan ya. Nanti kalau didahului dengan membayar hutang terlebih dahulu, baru mengerjakan puasa sunat di bulan Syawal, khawatirnya waktunya terlanjur berganti ke bulan berikutnya ya, sehingga pahala puasa sunat di bulan Syawal tadi yang seperti berpuasa 1 tahun penuh itu tidak bisa didapatkan ya. Nah, memang di sebagian jamaah kita ya, atau teman-teman yang memang mengaji, itu mereka juga menggunakan dalil juga ya. Jadi mereka menggunakan sebuah kaidah yang berbunyi izastama'an ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtafa'anhuma bifi'lin wahidin idza kana maqsuduhuma wahidin. Apabila dua ibadah sejenis berkumpul, maka pelaksanaannya digabung dan cukup dengan melaksanakan salah satunya jika keduanya mempunyai maksud yang sama. Nah, maka kaidah inilah yang kemudian digunakan di kalangan umat Islam ya, untuk menggabungkan atau menjadi dasar pembolehan menggabungkan antara niat puasa sunat 6 hari di bulan Syawal sekaligus membayar hutang di bulan Ramadan yang baru dilewati tadi ya. Jadi sebenarnya kaidah ini ya, ini memang berlaku dan diperbolehkan untuk ibadah yang sejenis dan tujuannya sama ya. Jadi misal ya, saya pernah ditanya itu, ada seorang teman berangkat menunaikan ibadah haji, boleh tidak kalau saya sambil mengqadha atau membadal ibadah haji bagi orang tuanya yang ketika wafat belum sempat menunaikan ibadah haji? Ya tentu jawabannya tidak boleh, karena satu pelaksanaan ibadah haji cuma bisa untuk 1 kali niat. Yang kedua ya, jadi misal bagaimana jika terlambat mengerjakan sholat subuh ya, tahu-tahu bangun sudah jam 8, sudah masuk waktu duha. Bagaimana jika kemudian tidak mengqadha sholat subuhnya, cukup mengerjakan sholat duha saja? Jawabannya juga tidak bisa, karena sholat subuh itu adalah sholat fardu dan sholat duha itu adalah sholat sunnah ya. Sehingga
sholat fardu itu tidak bisa digantikan dengan sholat sunat tadi, ya. Nah, yang bisa digabungkan yang bagaimana? Nah, contoh misal ya, orang berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah ya. Waktunya masih ada kan, daripada ngobrol, masuk ke masjid, itu ada sholat sunat tahiyatul masjid, ada sholat sunat wudhu kan, kemudian ada sholat sunat qabliyah subuh ya. Nah, kalau kemudian waktunya masih mencukupi untuk dikerjakan sendiri-sendiri, ya tentu lebih afdol dikerjakan sendiri-sendiri. Tetapi jika memang kemudian waktunya sudah mepet ya, maka ketiga jenis sholat sunat ini sholat sunat semua. Tujuannya sama kan, untuk mengisi waktu dari datangnya si fulan tadi ke masjid sampai muazin mengumandangkan ajakan untuk segera menegakkan sholat. Tujuannya itu. Nah, maka dikerjakan salah satunya saja itu sudah mewakili kalau semuanya judulnya sholat sunat. Tetapi kalau yang satu sholat fardu, yang satu sholat sunat, maka tidak bisa saling menggantikan. Juga pertanyaan tuh, bagaimana jika haji digantikan dengan umroh saja? Ya tidak bisa. Ya, mbok ya umrohnya 200 kali begitu, belum menunaikan ibadah haji yang fardu, yang rukun itu tadi, hajinya 1 kali saja dan belum dikerjakan, umrohnya sudah 200 kali, maka tetap tidak bisa tergantikan ibadah haji yang belum ditunaikan tadi jika dia mampu ya. Nah, adapun puasa di bulan Syawal itu adalah puasa sunat ya. Sementara puasa di bulan Ramadan yang kemudian ketika ada siklus haid tadi itu kan puasa fardu yang sifatnya wajib untuk dibayarkan. Maka antara puasa fardu, bayar hutang Ramadan tadi, dengan puasa sunat di bulan Syawal itu tidak bisa dijadikan satu niat. Dan dijelaskan di dalam hadis, man shoma Ramadan thumma atsba'ahu sittin min Syawal kana kasyami dahri. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, artinya berpuasanya sudah 1 bulan penuh ya. Thumma atsba'ahu sittin min Syawal, kemudian dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Jadi puasa di bulan Ramadannya sudah utuh dulu ya, termasuk kalau punya hutang sudah dibayarkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian baru summa asba'ahu sittin min Syawal, kemudian dia baru melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahri, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh ya. Jadi ya, bagi ibu-ibu yang punya hutang, yang pertama dilakukan tetap harus membayar hutang puasa Ramadannya dulu. Jika puasa Ramadan tadi hutangnya sudah dibayarkan semua, baru mengerjakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah kalau kita tidak menunda-nunda waktu ya, hingga di penghujung bulan Syawal, insya Allah waktunya mencukupi kok untuk membayar hutang sekaligus mengerjakan puasa sunat di bulan Syawal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.